Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak yang ibu cintai, hari ini kita belajar akidah akhlak, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat subuh. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu 1.1, yaitu menerima bahwa zikir dapat menenteramkan hati. Ya, keyakinan diri kita bahwa zikir itu dapat menenteramkan hati. 2.11 pada sikap aspek sosialnya, menjalankan sikap percaya diri dan menghargai orang lain sebagai implementasi dari mempelajari zikir. Jadi diharapkan setelah mempelajari zikir ini, anak-anak dalam bersikap sosial memiliki sikap percaya diri dan menghargai orang lain. Adapun aspek pengetahuannya 3.11 yaitu menerapkan zikir setelah sholat fardu. Anak-anak yang ibu cintai, apa itu zikir? Mari kita simak materi berikut ini. Di sini kita menemukan ada gambar seorang bapak-bapak sedang berzikir. Kemudian dua orang anak tersebut melihatnya. Nah, si teman itu bertanya, "Kawan, coba lihat apa yang sedang dilakukan orang tersebut." Kemudian temannya menjawab, "Orang tersebut sedang berzikir kepada Allah." Nah, temannya balik bertanya lagi, "Berzikir itu apa?" Dijawablah oleh temannya, zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi bisa kita ketahui bahwa zikir itu adalah mengingat Allah. Aktivitas mengingat Allah yang merupakan sebuah ibadah yang jika kita lakukan maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucap berulang-ulang ya. Jadi zikir itu adalah aktivitas memuji Allah diucapkan secara berulang-ulang. Zikir merupakan aktivitas ibadah untuk mengingat Allah seperti tadi ibu sebutkan ya. Zikir itu termasuk pekerjaan lisan dan hati. Dalam lisan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian hati pun mengingat Allah dan membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir. Jadi aktivitasnya selain lisan juga disertai dengan hati. Anak-anak, di sini kita melihat gambar seorang ibu dan anak sedang menunggu bus. Apa yang kalian rasakan ketika menunggu bus? Ya, tentunya kita merasa bete, bosan ketika bus belum juga tiba ya. Jadi apa yang mesti dilakukan sebaiknya? Nah, kita bisa berzikir anak-anak ketika menunggu bus, biar tidak bosan kita bisa berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar. Nah, hati kita akan menjadi tenang anak-anak. Nah, kapan waktu berzikir itu? Anak-anak, kapanpun dan dimanapun boleh. Selain di WC atau tempat yang kotor, kalian bisa melakukan zikir. Namun, yang paling utama yaitu yang pertama pagi dan petang. Maka ada yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Yang kedua yaitu setelah sholat yang biasa kita laksanakan. Yang ketiga yaitu setiap waktu dan kesempatan. Jika ada waktu lenggang sambil tiduran, kalian bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan merasakan hati yang tenang dan tentram. Anak-anak yang ibu cintai, adakah manfaat berzikir?
Tentu ada anak-anak. Nah, di sini ada 10 manfaat zikir. Sebenarnya masih banyak manfaat zikir. Yang Ibu rangkum ada 10. Yang pertama yaitu mengusir setan. Dengan berzikir maka setan tidak akan mendekati kita, tidak akan menggoda kita. Yang kedua, mendatangkan ridho Allah. Anak-anak, ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka segalanya akan terasa mudah. Yang ketiga, menghilangkan gelisah. Coba anak-anak ketika merasa gelisah, ya, bete, silahkan berzikir kepada Allah. Yang keempat, menguatkan hati dan badan. Anak-anak, ternyata selain menghilangkan gelisah, zikir itu mampu menguatkan hati kita. Ketika hati kita lemah, badan kita terasa lemah, silahkan mari kita berzikir kepada Allah. Yang kelima, menerangi hati dan badan. Yang keenam apa anak-anak? Hati menjadi gembira dan lapang. Ketika kita sering berzikir, hati kita itu akan otomatis merasa gembira dan lapang dada. Yang ketujuh, menerangi hati dan wajah bersinar. Siapa anak-anak yang ingin muka bersinar, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Yang kedelapan, ternyata manfaat berzikir itu dapat mendatangkan rizki anak-anak. Yang kesembilan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa mengingat Allah, merasakan mengingat kebesaran Allah. Yang kesepuluh yaitu menghapus dosa. Tentunya kita banyak melakukan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita hapus dengan memperbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara berzikir? Ibu akan menjelaskan cara berzikir setelah sholat. Di antaranya yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, membaca la ilaha illallah. Yang ketiga, tasbih sebanyak 33 kali, yaitu bacaan tasbih apa anak-anak? Subhanallah. Yang keempat yaitu tahmid sebanyak 33 kali, alhamdulillah. Yang kelima, takbir. Apa takbir? Yaitu Allahu Akbar. Yang keenam yaitu membaca ayat kursi. Yang ketujuh, kita bisa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa. Panjatkan doa yang ingin kita ucapkan, yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam. Belum doa. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanallah. Kok masih belum selesai? Subhanallah. Jangan lupa zikir. Hah? Zikir? Bacanya apa, Kamsa? Itu kayak Uma. Subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 13 buang. Oh, pakai jari ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Waduh, jarinya habis. Subhanallah. Anta, sini.
Nah, sini. Ra, jangan berisik dong. Terus jadi lupa nih udah sampai berapa zikirnya. Iya, Kak. Maaf. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Uma, tadi doanya apa aja sih? Kita udah selesai doa, Uma belum. Uma doanya banyak, Ra. Terus Uma zikir juga kan? Iya, sayang. Bacaan zikir kan harus lengkap. Oh, Ada tasbih, takbir, dan tahmid. emang bacaan zikir apa aja, Uma? Nusa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong, Uma. Tasbih, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Tahmid, alhamdulillah. Artinya? Artinya segala puji bagi Allah. Pintar anak Uma. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali. Tapi kan jari kita cuma 10, Ma. Iya, kalau 33 kali, jarinya kan gak cukup. Jadi gimana dong, Uma? Caranya, fokus ke sini. Hah? Di hati? Jangan terburu-buru. Minta sama Allah, dihusyukkan dalam berzikir dan berdoa. Supaya dijauhkan dari was-was dan bisikan setan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan. Hah? Cuma tangan kanan? Bisa, Uma? Bisa. Sini, mana tangannya? Lihat ruas jari tangan kanan kalian ya. Setiap jari ada berapa ruas? Nah, cara menghitungnya seperti ini. 31, 32, 33. Wih, bener, Uma. Pas 33 jumlahnya. Masya Allah, keren banget ya, Uma. Gampang kan? Nah, Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita untuk mempermudah zikir. Jadi nggak usah pakai 2 tangan lagi ya, Uma. Uma pinter deh. Kalau gitu, fokus. Terus mulai. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, dengan menyebut nama Allah, kita terhubung dengannya. Semakin dekat kita Allahu dengan Akbar, Allah, Allahu maka Akbar. Allah pun semakin Udah selesai dekat baca. dengan kita. Bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa, dengan zikir dan doa, hati menjadi tenang. Anak-anak, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan ya. Sekian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.